Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Perkembangan Usaha Kecil dan Koperasi. Semoga kawan-kawan dapat menyimak materi dengan seksama. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah atau yang sering disebut UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Berikut masing-masing pengertian UMKM. Usaha mikro. Usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha kecil. Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar. Yang kedua, pengertian koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkooperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yang ketiga, perkembangan usaha kecil di Indonesia. Usaha kecil menengah (UKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang bagus. Para pelaku bisnis menghasilkan jenis produk yang beragam. Usaha kecil menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha kecil menengah menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UMKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UMKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto (PDB), yaitu 60,3%. Menariknya lagi, melansir kata data, UMKM telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Faktor-faktor yang mendorong majunya perkembangan UMKM di Indonesia diantaranya pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi, kemudahan peminjaman modal usaha, menurunnya tarif PPh final. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh kawan saya. Yang keempat, mengenai perkembangan koperasi di Indonesia. Selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama, pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Selain mengalami pertumbuhan secara kuantitatif, secara kualitatif juga berhasil mendirikan pilar-pilar utama untuk menopang perkembangan koperasi secara mandiri. Datanya, dari tahun 2016 sampai tahun 2019 jumlah koperasi mulai meningkat. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2019 banyak 22.463.738 orang. Jumlah tersebut masih belum
mampu melampaui jumlah anggota koperasi di tahun 2015 jika dibandingkan antara jumlah anggota koperasi 2019 dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 40,55%. 5. Permasalahan UKM. Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan. Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil. Yang keempat, mentalitas pengusaha UKM. Faktor eksternal, yang pertama, iklim usaha belum sepenuhnya kondusif. Yang kedua, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang ketiga, implikasi perdagangan bebas. Yang keempat, sifat produk dengan ketahanan pendek. 6. Permasalahan koperasi. Permasalahan yang dihadapi koperasi pun beragam. Pada era globalisasi ini, dari masalah internal koperasi atau masalah eksternal koperasi. Dan bukan hanya itu saja, masalah yang dihadapi perkoperasian di Indonesia, masalah permodalan koperasi, dan masalah regenerasi dalam pengurusan koperasi tersebut. Adapun masalah koperasi saat ini di Indonesia ialah terdiri dari dua, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal di koperasi. 1. Kebanyakan pengurus koperasi telah lanjut usia sehingga kapasitasnya terbatas. Yang kedua, pengurus koperasi juga tokoh dalam masyarakat sehingga rangkap jabatan ini menimbulkan akibat bahwa fokus perhatian terhadap pengelolaan koperasi berkurang. Yang ketiga, bahwa ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya. Yang keempat, oleh karena terbatasnya dana, maka tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas dalam koperasi. Yang kelima, administrasi kegiatan-kegiatan belum memenuhi standar tertentu. Yang keenam, kebanyakan anggota kurang solidaritas untuk berkoperasi. Di lain pihak, anggota banyak berhutang kepada koperasi. Yang ketujuh, modal usaha yang relatif kecil, maka volume usaha terbatas. Permasalahan eksternal di koperasi. 1. Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi. Yang kedua, karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu, koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik. Misalnya, usaha penyaluran pupuk yang pada waktu lalu disalurkan oleh koperasi melalui Koperta sekarang tidak lagi sehingga terpaksa mencari sendiri. Yang ketiga, tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi. Karena kegagalan koperasi pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi. Yang keempat, tingkat harga dan selalu berubah atau naik sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 11, tentang perkembangan usaha kecil dan koperasi. Terima kasih.